Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya masih tetap berada di kota Solo untuk menantikan pertandingan ya nanti malam antara Indonesia menghadapi Turkmenistan di kualifikasi grup K Piala Asia U23. Dan saya sengaja mengambil latar belakang ini, kelihatan ada pohon-pohonan, tapi di balik ini adalah Stadion Manahan Solo. Ya, memang tidak begitu kelihatan, tapi hanya dekat, berjarak ini sangat dekat. Jadi kalau saya menyeberang ke sebelah, itu mungkin hanya 100 meter. Ya, saya bisa berjalan untuk masuk ke area Stadion Manahan Solo, tempat berlangsungnya duel Indonesia menghadapi Turkmenistan U23. Dan kabar yang saya dapatkan barusan bahwa kepala negara kita, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, akan tiba di Solo hari ini untuk memberikan support, dukungan terhadap Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam duel pamungkas di grup K. Dan ini tentunya akan melecutkan motivasi, semangat dari pasukan Sintayong untuk bertarung dan meraih hasil positif. Tentunya yang dibidik adalah kemenangan, walaupun sebenarnya hasil imbang sudah cukup. Tapi kedatangan Jokowi ini bisa, saya pikir membakar semua motivasi pemain-pemain untuk bertarung habis-habisan di depan presiden. Bukan saja presiden yang akan datang, tetapi dia akan didampingi oleh 7 sampai 9 menteri yang ada di kabinetnya Jokowi saat ini untuk datang ke Stadion Manahan. Jokowi pasti akan didampingi juga oleh Ketua Umum PSSI yang juga adalah Menteri BUMN. Siapa lagi kalau bukan Erick Thohir. Mereka akan duduk di tribun untuk menyaksikan duel Indonesia Turkmenistan. Dan saya rasa dengan kehadiran Jokowi ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh tim kita, agar kita bisa meraih sejarah pertama kali lolos di ajang U23 Piala Asia. Dan Stadion Manahan akan tercatat juga menjadi stadion yang menjadi saksi dengan keberhasilan Rizky Ridho dan kawan-kawan jika mampu mengatasi Turkmenistan. Dan saya rasa jika kita bermain kemarin seperti melawan Cina Taipei dan menang dengan sangat telak 9-0, kita dapat mengalahkan Turkmenistan. Kalau dalam soal permainan itu kita lebih di atas Turkmenistan. Hanya saja ini sifat ego pemain-pemain kita yang harus ditanggalkan. Jangan terlalu egois untuk saling berebut mencetak gol untuk menunjukkan yang terbaik. Tapi yang dibutuhkan adalah organisasi permainan yang baik, kerjasama tim di lapangan, itu yang paling utama. Memberikan umpan kepada pemain yang lebih bagus, lebih punya posisi untuk bisa mencetak gol. Tidak harus memaksakan diri mendribel bola masuk ke dalam dan ingin buru-buru ingin mencetak gol, padahal ada teman yang lebih bebas yang mestinya lebih bisa membuat gol. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemain-pemain kita di saat menghadapi Turkmenistan. Kita punya lini serang yang oke. Kemarin semua bisa membuat gol. Ramadan Sananta bahkan bisa membuat gol walaupun dia sebenarnya masih bisa bikin hat-trick kemarin. Ada beberapa peluang manis di depan gawang lawan terbuang. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam pertandingan melawan Turkmenistan. Setiap sekecil apapun peluang harus dijadikan gol, dan itu yang diinginkan oleh STY, sehingga bisa menghibur supporter kita. Karena masuk lapangan dalam pertandingan nanti kita sudah diuntungkan oleh 2 hal. Hal pertama yang kita untung adalah dukungan supporter. Ini pasti akan membuat lawan itu ciut secara mental kalau tidak siap menghadapi bagaimana dukungan fanatik militansi dari penonton timnas kita, khususnya di U23. Ini kita punya keuntungan besar. Kedua adalah posisi kita imbang saja udah lolos, sementara lawan itu harus bisa memenangkan laga. Karena bagi Turkmenistan tidak punya pilihan lain. Turkmenistan tidak boleh, mereka tahu kalau imbang kalah. Apalagi kalah, mereka harus membutuhkan menang. Nah, ini mereka juga akan termotivasi untuk bisa mewujudkan mimpi mereka, misi mereka yang agak sulit untuk bisa mengalahkan Indonesia. Tapi kan dalam sepak bola semua terbuka. Bukan tidak mungkin mereka bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Nah, kita hati-hati.
Jangan kelewat kita percaya diri berlebihan, overconfidence, nanti jadi bumerang buat kita. Kalau kita bermain normal, menikmati permainan, ya, bagaimana organisasi antar lini yang sangat bagus seperti kemarin, kita bisa atasi Turkmenistan. Ya. Apalagi kalau Turkmenistan kan dipaksa mereka karena ingin menang, mereka harus lebih terbuka bermain, keluar. Nah ini menguntungkan kalau mereka bermain terbuka dengan kualitas permainan kita yang bagus, kerjasama yang bagus. Apalagi lini tengah kita kuat, kita lini tengah lebih kuat dari mereka. Dengan Ivar Jenner, Arkan ada di kiri, ada Marcelino Ferdinand, kemudian ada Witan di kanan, kita kuat. Artinya dari dua sisi flank juga kita bagus, karena kita punya dua back serang yang oke. Pratama di kiri, Rio Fahmi di kanan. Jadi kita diuntungkan ya dalam hal ini. Kita berikan kesempatan mereka untuk terbuka, bermain untuk bisa mencetak gol, dan pemain-pemain kita bisa masuk ke dalam. Ya, bermain dengan dua striker di depan, Rafael Struijk. Ya, kemudian ada Ramadan Sananta yang mungkin dimainkan lebih awal. Nah ini bukan tidak mungkin mereka berdua juga akan membuat gol, ya. Karena kemarin juga Rafael bisa membuat gol, bahkan dia bisa mencetak 2 gol kalau penalti dia masuk. Nah hari ini ketika Rafael diberikan kesempatan lagi main, saya berpikir dia bisa membuat gol lagi, termasuk dengan Ramadan Sananta. Nah di saat pemain-pemain lawan itu berkonsentrasi untuk bisa menutup pergerakan dua striker kita yang ada di depan, Rafael dan Sananta, ya bagaimana opsi di lini kedua kita bagus, ya. Bagaimana kita punya Ivar, punya Marcelino, punya Witan, yang semua punya naluri bisa membuat gol. Termasuk dengan Arkan Friki. Ini yang kita bisa lakukan menghadapi Turkmenistan. Karena Arkan Fikri ini adalah pemain yang mobilitasnya sangat tinggi, bermain di tengah. Umpan-umpan dia, visi bermain bola sangat bagus. Ya, mungkin teman-teman masih melihat bagaimana umpan sepak pojok dia dari sebuah set piece dan ditanduk oleh Elkan Begot, menghasilkan gol di babak kedua. Ini pemain pekerja keras yang luar biasa. Jadi kombinasi dia dengan Ivar di tengah ini sangat bagus. Karena kan Marcelino itu tidak akan bermain lebih ke dalam, Marcelino akan bermain lebih keluar, sama seperti melawan China Taipei kemarin. Dia akan bermain lebih ke kiri dan dibantu disupport oleh Pratama Arhan. Jadi ini sangat kuat. Serangan kita dari sektor kiri atau pertahanan sebelah kanan lawan kita akan baik sekali. Nah, semoga dengan tontonan Presiden Jokowi, pemain-pemain kita akan berkembang dengan bagus di lapangan. Dan STY kemarin sudah memimpin latihan di Sriwedari. Ya, 18.25 mereka memulai latihan. Dan saya pikir semua pemain bergairah, semangat tinggi. Ya, ini yang harus dijaga dengan baik. Mental kita untuk masuk lapangan. Saya tidak meragukan lagi. Dan kalau melihat dari latihan mereka kemarin, STY tetap akan mempertahankan the winning team-nya. Tim yang ditampilkan di babak pertama menghadapi China Taipei adalah tim terbaik yang mungkin akan dia coba lagi untuk bermain. Karena paling tidak kita butuh 1-2 gol aman. Tidak perlu menang dengan banyak. Karena posisi ini kan kita di atas angin dari mereka. Kita bisa membuat gol pertama, mereka runtuh. Secara mental, Turkmenistan akan jatuh. Jika kita bisa membuat gol pertama. Dan itu akan jadi gol kedua, gol ketiga yang akan lahir. Tapi kan kalau kita tidak memaksakan, cukup dengan 2-0, ya, kita bisa menang dalam pertandingan ini. Untuk bisa mengatasi Turkmenistan. Karena apapun ini, Turkmenistan akan turun dengan beban yang luar biasa. Ya, mereka harus menang, mereka harus bisa mengatasi Stadion Manahan Solo dengan kekuatan supporter kita yang pasti mendikte mereka, menekan mereka. Jadi itu mereka akan melawan hal-hal seperti ini. Nah, kalau mereka tidak siap secara mental, saya pikir mereka runtuh menghadapi Indonesia. Ya, kita akan lihat dalam pertandingan nanti keyakinan dari STY kemarin saya mengatakan bahwa bukan soal seri, tapi Indonesia harus menang. Ini luar biasa bagi STY. Kita harus membuktikan permainan terbaik kita. Kalau bisa menang banyak melawan China Taipei, kenapa tidak melawan dengan Turkmenistan? Dan kita harus bisa membuktikan itu dengan mendapatkan hasil terbaik. Nah, STY menginginkan hal itu. Dan dia yakin bahwa anak-anak mampu mengatasi lawannya dan bisa lolos menjadi juara grup K. Jadi semoga, ya, karena masyarakat Indonesia juga turut mendoakan bagi Marcelino Ferdinand kawan-kawan untuk sukses dalam pertandingan menghadapi Turkmenistan dan lolos membuat sejarah hadir di ajang ini sejak dimulai pada 2012 yang lalu, bahwa kita bisa melakukan yang terbaik. Dan STY akan mengukir suatu hal yang manis, membawa tim senior lolos ke Qatar pada bulan Januari Februari yang akan datang, dan membawa tim junior U23 lolos juga ke Qatar di antara April dan Mei. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.